Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan yang prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi, tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan E-Trail, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan, dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan Propam Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu gambar. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan berkebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB. Tentunya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi, karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya terkait yang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan, bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Terus, baik, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi, yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Kerinci di
perbukitan di wilayah Ramai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan dari melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka, sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi kabut, kondisi cuaca yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan. Ya, tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas, sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya lebih prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan. Terima kasih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK, sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi. Dan harapan kami ke depan teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan informasi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal awardnya. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kementan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri, dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi dan Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita termasuk juga kepada rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan,
tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya itu langkah kita. Jadi 450.000 personel kita memang jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas. Dan ini komitmen kita masyarakat. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain ya. Tentunya semuanya akan kita hitung dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Ya, dari Minahasa pun tim dari komisi kode etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kita. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan kapan. Ya. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan e-trail, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dan menjaga ketertiban lalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan program Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu tempat. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan kebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Kerinci di Perbukitan di wilayah Panai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka, sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi kabut, kondisi cuaca yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan. Ya, tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas sehingga kemudian evakuasi bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya lebih prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK, sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi. Dan harapan kami ke depan, teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga, bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan polisi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kemenpan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri, dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi dan Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan lebih bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita, termasuk juga kepada kita. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi
instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya, terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya itu langkah kita. Jadi 450.000 personel kita, jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas. Dan ini komitmen kita masyarakat. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain ya. Tentunya semuanya akan kita hitung dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Ya, dari Minahasa pun tim dari komisi kode etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kita. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan hari kapan. Ya. Terima kasih, Bapak Raja Dirjen Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan yang prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan ETRE, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan program Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu gambar. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi
wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan kebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB, artinya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi, karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya terhadap mungkin masih dikeluhkan oleh masyarakat, dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Terus lagi. Baik, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Gerindik di Perbukitan di wilayah Amai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka, sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi kabut, kondisi cuaca yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan. Ya, tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas, sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya menjadi prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan. Terima kasih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK. Sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi
Dan harapan kami ke depan teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan polisi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kemenpan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri, dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi dan Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan lebih bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita, termasuk juga kepada rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya, terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya, itu langkah kita. Jadi 450.000 personel kita, jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas. Dan ini komitmen kita masyarakat. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain ya. Tentunya semuanya akan kita hitung, dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Ya, dari Minahasa pun tim dari komisi kode etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan sidang ini. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan kapan. Ya. Terima kasih, Pak. Bapak Raja Presiden Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan yang prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi. Tentunya kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah
mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan ETRE, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan, dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan program Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu produk. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan berkebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB. Tentunya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi, karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya terkait mungkin yang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Terus lagi. Nah, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi, yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Kerinci, di perbukitan di wilayah Amai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka, sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi kabut, kondisi cuaca yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan. Ya, tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan
modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya menjadi prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan. Terima kasih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan 2% tadi teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK. Sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi. Dan harapan kami ke depan teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan konversi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menteri PB-nya lagi ngomong soal awardnya. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kementan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri, dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan lebih bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita termasuk juga kepada kita. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya, itu langkah kita. Jadi 450.000 personil kita, jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Kami proses tegas. Dan ini komitmen kita masyarakat. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita ikut, dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik.
Ya, dari Minahasa pun tim dari Komisi Kode Etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kita. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan kapan. Ya. Terima kasih, Pak. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan yang prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi. Tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan E-Trail, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan, dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan program Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu produk. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan berkebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB. Tentunya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi, karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya terkait yang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Itu yang pertama. Terus, lagi. Baik, jadi
Seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Kerinci di Perbukitan di wilayah Amai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian karena kondisi kabut, kondisi cuaca, dan tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan. Ya tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya lebih prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK. Sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi. Dan harapan kami ke depan, teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga, bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan komunikasi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Langsung kita feeding langsung. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kemenpan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan lebih bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita termasuk juga kepada rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa
upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya, terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya, itu langkah kita. Jadi 450.000 personel kita, jumlah yang cukup besar, kalau upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas. Dan ini komitmen kita untuk masyarakat. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain ya. Tentunya semuanya akan kita hitung dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Ya, dari Minahasa pun tim dari komisi kode etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kita. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan kapan. Ya. Terima kasih, Pak. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi. Tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan ETRE, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan, dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan program Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu bulan. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan
dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan kebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB. Tentunya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya yang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Terus lagi. Baik, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Kerinci, di Perbukitan, di wilayah Amai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi kabut, kondisi cuaca yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan. Ya, tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya menjadi prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman
di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK, sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi. Dan harapan kami ke depan teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan konferensi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kemenpan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri, dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan Komisi Kode Etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal lain ya. Tentunya semuanya akan kita hitung, dan itu kewenangannya nanti ada di Komisi Kode Etik. Ya, jadi Minahasa pun tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas layanan publik kami akan bisa semakin optimal yang tepat. Terus lagi. Nah, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Kerinci di Perbukitan di wilayah Panai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan jadi melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi kabut, kondisi cuaca, yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan. Ya, tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya menjadi prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita
kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK. Sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi, dan harapan kami ke depan teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan informasi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kemenpan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri, dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi dan Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita, termasuk juga kepada rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya, terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya, itu langkah kita. Jadi 450.000 personel kita memang jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas. Dan ini komitmen kita masyarakat. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal lain ya. Tentunya semuanya akan kita hitung, dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Ya, dari Minahasa pun tim dari komisi kode etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan sidang ini. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan kapan. Ya. Pak, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan yang prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan
untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi, tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan E-Trail, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan, dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan program Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu bulan. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan kebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan tadi, tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB. Tentunya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi, karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya terkait yang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Terus, baik, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi, yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Kerinci, di Perbukitan, di wilayah Panai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka, sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi
kabut, kondisi cuaca yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini saat udara masih kesulitan. Ya tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya lebih prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan. Terima kasih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK. Sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi. Dan harapan kami ke depan, teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga, bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan polisi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kemenpan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri, dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi dan Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan lebih bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita termasuk juga kepada saya kira itu. Kondisi dan situasi internal tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya, itu langkah kita. Jadi 450.000 personel kita, jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas. Dan ini komitmen kita masyarakat. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat itu sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang
meringankan maupun untuk hal-hal lain ya. Tentunya ya dari Minahasa pun tim dari Komisi Kode Etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kita. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan peningkatan. Ya. Pak, Terima kasih, Pak. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan yang prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, kualitas lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi. Tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan EVRE, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan kebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, assalamualaikum. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB. Tentunya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi, karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya terkait mungkin yang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Terus, baik, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Kerinci, di perbukitan, di wilayah Pangai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka sehingga kemudian perlu
ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi kabut, kondisi cuaca, yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini saat udara masih kesulitan. Ya tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya menjadi prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP-DJK. Sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi. Dan harapan kami ke depan, teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga, bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan informasi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kemenpan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri, dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita termasuk juga kepada rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya, itu langkah kita. Jadi 450.000 personel kita, memang jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas. Dan ini komitmen kita masyarakat. Terima kasih.
Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal lain ya. Tentunya semuanya akan kita hitung dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Ya, dari Minahasa pun tim dari komisi kode etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan sidang. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan kapan. Ya. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan yang prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi. Tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan e-trail, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan program Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu bulan. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan berkebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan tadi, tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB. Tentunya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi, karena memang tentunya kami ingin
bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya terkait mungkin yang masih dikeluhkan oleh masyarakat, dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Itu yang pertama. Terus lagi. Nah, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Gerigi di Perbukitan di wilayah Panai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka, sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi kabut, kondisi cuaca yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan. Ya, tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas, sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya lebih prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan. Terima kasih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK. Sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi, dan harapan kami ke depan teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan informasi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kementan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri, dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi dan Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas.
Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan lebih bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita, termasuk juga kepada rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya, terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya, itu langkah kita. Jadi 450.000 personil kita, memang jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas. Dan ini komitmen kita, Mas Arya. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain ya. Tentunya semuanya akan kita hitung dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Ya, dari Minahasa pun tim dari komisi kode etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan sidang. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan kapan. Ya. Pak, Terima kasih, Pak. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan yang prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi. Tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan ETRE, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan program Presisi Online, di mana dalamnya selain
mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu gambar. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan berkebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB. Tentunya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi, karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya terkait mungkin masih dikeluhkan oleh masyarakat, dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Terus, baik, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi, yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Gerinting, di Perbukitan, di wilayah Amai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka, sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi kabut, kondisi cuaca, dan tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan. Ya, tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan, dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas, sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik, dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini
lokal tentunya lebih prioritaskan. Mohon doanya turunin semua yang kita lakukan bisa berjalan. soal isu ini sih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK. Sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi dan harapan kami ke depan teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan konversi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kemenpan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita termasuk juga kepada kita. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya, itu langkah kita. Jadi 450.000 personil kita, jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas. Dan ini komitmen kita masyarakat. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat itu sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain ya. Tentunya semuanya akan kita hitung dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Ya, dari Minahasa pun tim dari komisi kode etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan sidang ini. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan kapan. Ya. Pak, soal Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan yang prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan
program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi, tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan ETRE, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan, dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan program Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban dan progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu bulan. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan kebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB. Tentunya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi, karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya yang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Terus lagi. Baik, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi, yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Gerindik, di Perbukitan, di wilayah Panai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan
pendaratan darurat dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka, sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian, karena kondisi kabut, kondisi cuaca, yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini saat udara masih kesulitan. Ya tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas, sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan sargal. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya menjadi prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK. Sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi. Dan harapan kami ke depan, teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga, bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan informasi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeling sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kemenpan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri, dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi dan Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita termasuk juga kepada kita. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya, terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya, itu langkah kita. Jadi 450.000 personil kita memang jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas.
dan ini komitmen kita masyarakat. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lainnya. Dan mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan yang prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi. Tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan e-trail, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan, dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan Propam Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu gambar. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan berkebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB. Tentunya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi, karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya terkait yang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Terus baik, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa
beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi yang diikuti oleh seluruhnya total 3 kru dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Geritik di Perbukitan di wilayah Amai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian karena kondisi kabut, kondisi cuaca yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan. Ya tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera. Di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya menjadi prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP DJK. Sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi dan harapan kami ke depan teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan informasi. Saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang. Soalnya sekarang Pak Menko PB-nya lagi ngomong soal working. Ya, tadi Pak Presiden sudah berikan arahan terkait itu. Kami fokus di peningkatan pelayanan dan juga SDM yang lebih profesional. Karena profesional SDM juga menjadi bagian penilaian yang diberikan oleh Kemenpan bersama teman-teman Polri untuk menilai layanan yang ada di Polres. Jadi rekomendasinya harapan kami ke depan pelayanan dan SDM profesional ini ke depan bisa terus dibangun oleh Polri dan Pak Kapolri dan Pak Presiden tadi Pak Wapres sudah memberikan poin-poin yang lebih jelas. Dan harapan kami ini kan dampaknya ke depan bisa dirasakan. Salah satunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini saya kira bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat akan semakin tinggi kepada kita termasuk juga kepada rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, terkait dengan kondisi dan situasi internal, tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi
instrumental, dari struktural dan kultural tentunya terus kami lakukan. Terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward. Sebaliknya, terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa mengikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas. Saya kira ya, itu langkah kita. Jadi 450.000 personel kita, memang jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong. Nah, proses tegas. Dan ini komitmen kita masyarakat. Terima kasih. Sidang etiknya bagaimana, Pak? Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain ya. Tentunya semuanya akan kita hitung dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Ya, dari Minahasa pun tim dari komisi kode etik juga sudah mempersiapkan pelaksanaan. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaan kapan. Ya. Pak, soal Pak. Bapak Raja Dirjen Republik Indonesia, Bapak Menpan RB. Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan prima dan pelayanan terhadap zona integritas. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM. Namun demikian, kami telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital yang saat ini kami laksanakan, mulai dari pelayanan STNK secara online, kemudian juga selain SIM online, kita juga saat ini juga melakukan penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan ETRE, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, SP2HP online ini juga terus kami kembangkan dan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kami membuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi Online dan program Presisi Online, di mana dalamnya selain mengadukan, kita juga memberikan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban terkait progres yang diadukan. Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital, dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan Super App dalam satu produk. Ke depan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan masalah pelayanan stunting, pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi
wilayah investasi, hilirisasi industri, dan bagaimana peran Polri termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang terdampak dan kebutuhan khusus, semua tentu akan kami tingkatkan. Terima kasih. Kami mohon tentunya koreksi dan dukungan dari masyarakat sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang bisa memberikan itu Pak Menpan, tapi tentunya upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kemudian apa yang menjadi program dari Bapak Menpan RB, artinya ini menjadi target-target yang harus kita bisa penuhi karena memang tentunya kami ingin bahwa Polri semakin hari bisa semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya terhadap mungkin masih dikeluhkan oleh masyarakat, dan oleh karena itu tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa kami selalu mohon masukan, koreksi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik kami akan bisa semakin optimal. Terus baik, jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pendaratan darurat yang dilakukan oleh pilot yang akan melaksanakan perjalanan mendampingi Pak Kapolda Jambi yang diikuti oleh seluruhnya total 30 dan 5 penumpang yang terpaksa melakukan pendaratan di wilayah Kerinci, di Perbukitan, di wilayah Amai, kalau tidak salah. Sampai hari ini tentunya perkembangan terkait teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan upaya untuk melakukan penyelamatan melalui SAR udara dan SAR darat sudah berjumpa dengan teman-teman kami yang melaksanakan pendaratan darurat, dan beberapa orang memang saat ini mengalami luka sehingga kemudian perlu ada upaya lanjutan untuk segera mengevakuasi secara cepat. Namun demikian karena kondisi kabut, kondisi cuaca yang tentunya ini sangat menghalangi proses evakuasi yang akan kita laksanakan, khususnya sampai dengan hari ini SAR udara masih kesulitan, ya tentunya kami sedang berupaya untuk bagaimana melakukan modifikasi cuaca sehingga kemudian kabut itu bisa dihilangkan dan pandangan terhadap lokasi TKP ini betul-betul bisa terlihat jelas sehingga kemudian evakuasi melalui udara bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian saat ini kami telah menerjunkan kembali tim tambahan untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan SAR darat. Oleh karena itu saat ini kami sedang membuat mapping terkait dengan rute terdekat dan rute yang aman bagi korban teman-teman kami yang terluka, karena memang butuh langkah yang khusus untuk supaya tidak menambah cedera, di sisi lain juga bisa berjalan dengan baik dan keselamatan para teman-teman kami yang saat ini luka tentunya lebih prioritas kami. Mohon doanya semua yang kita lakukan bisa berjalan. Terima kasih. Ya, baik, terkait dengan penilaian pelayanan publik ini sekarang sedang didorong dan kita mengapresiasi karena tahunnya ada 47 meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena memang dari sarana prasarana, sistem pengelolaan informasi dan juga pengelolaan pelayanan publiknya meningkat. Oleh karena itu harapan kita ke depan, harapan Bapak Presiden tadi, teman-teman di Polres bisa mengintegrasikan dengan sistem layanan di MPP digital, sehingga dengan demikian layanan bisa terintegrasi
Dan harapan kami ke depan teman-teman di Polri, sebagaimana Pak Kapolri juga bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan saya kira itu saja dari kami. Kita langsung feeding sekarang.